Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Permadi dari kelas 10 TKR 2. Saya akan menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang di Indonesia. Ada 5 teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu 1. Teori Yunan. Menurut teori Yunan, bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina. Teori ini didukung dengan penemuan sebuah kapak tua di Nusantara yang pasalnya mempunyai kesamaan dengan kapak di Asia Tengah. Konon, nenek moyang bangsa Indonesia memiliki budaya kelautan yang sangat kental, yaitu sebagai penemu asli perahu bercadi yang menjadi ciri khas kapal-kapal Indonesia zaman itu. Para penduduk ini kemudian menetap di salah satu wilayah di Nusantara dan disebut sebagai bangsa Melayu Indonesia. Orang-orang inilah yang disebut-sebut menjadi nenek moyang langsung dari bangsa Indonesia sekarang. Menurut teori Yunan, ada 3 gelombang perpindahan atau migrasi yang dilakukan nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu Proto-Melayu 2500 sebelum Masehi, Deutero-Melayu 1500 sebelum Masehi, Melanesoid 70.000 sebelum Masehi. Bangsa primitif, manusia Pleistosen atau Purba, suku Wedoid, suku Negroid. 2. Teori Nusantara. Teori Nusantara menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari luar. Teori ini didukung oleh beberapa ahli ternama, seperti Muhammad Yamin, Gore Skeraf, dan J. Crawford. Teori ini mengatakan bangsa Melayu merupakan bangsa dengan peradaban tinggi. Selain itu, ada juga kemungkinan jika orang Melayu merupakan keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis. 3. Teori out of Taiwan. Selanjutnya ada teori out of Taiwan yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Taiwan, bukan dari daratan Cina. Mereka diperkirakan dari Taiwan melalui Filipina sekitar tahun 4.500 sampai 3.000 sebelum Masehi. Lalu, sekitar tahun 3.500 sampai 2.000 sebelum Masehi, mereka melakukan migrasi ke Indonesia lewat Sulawesi dan akhirnya menyebar ke berbagai pelosok Nusantara. Menurut pendekatan linguistik, dijelaskan juga bahwa dari keseluruhan bahasa yang digunakan suku-suku di Nusantara saat itu memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Dengan demikian, dari segi bahasa, dapat dilihat bahwa orang-orang Indonesia mengadopsi budaya Austronesia dan mengembangkannya sampai menjadi bahasa Indonesia, seperti sekarang. Selain itu, menurut hasil riset genetika, dari ribuan kromosom, tidak ditemukan adanya kecocokan dengan pola genetika di wilayah Cina. 4. Teori out of Africa. Teori out of Africa mengemukakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Teori ini menyatakan salah satu jenis manusia purba, yaitu Homo sapiens, adalah spesies manusia modern yang merupakan nenek moyang kita. Homo sapiens diperkirakan muncul sejak 120.000 tahun yang lalu, ketika bumi sedang mengalami lonjakan populasi manusia. Mereka kemudian menyebar ke seluruh dunia antara tahun 200.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Akan tetapi, ada juga salah seorang ilmuwan menyatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa gen manusia modern bercampur dengan gen spesies manusia purba. 5. Teori menurut para ahli. Teori terakhir adalah teori menurut para ahli. Ada 5 ahli yang mengemukakan teori mereka masing-masing mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Berikut penjelasannya. Dr. Moh Ahli. Dr. Moh Ahli adalah salah satu tokoh yang mendukung teori Yunan. Dr. Moh Ahli
berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol yang terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat, sehingga memutuskan migrasi menuju selatan. Gelombang pertama proses migrasi terjadi dari laut tahun 3000 sampai 1500 sebelum Masehi, dengan ciri-ciri kebudayaan Neolitikum yang masih menggunakan perahu bercadik satu. Lalu, gelombang kedua terjadi dari tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi dengan menggunakan perahu bercadik dua. Dasar pendapat Dr. Mo Ahli didukung dari ditemukannya kapak tua di wilayah Nusantara yang mirip dengan kapak tua di kawasan Asia Tengah. Profesor Haji Krom meyakini bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Cina Tengah, karena di daerah tersebut terdapat sumber-sumber sungai besar. Setelah itu, mereka menyebar ke Indonesia sekitar tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Profesor Mohyamin menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari daerah luar. Pendapat Mohyamin didasari dengan penemuan fosil dan artefak yang lebih banyak di wilayah Indonesia dibandingkan dengan daerah lain di Asia. Contohnya penemuan manusia purba seperti Homo soloensis dan Homo wajakensis. Von Hein-Gelden. Selanjutnya, teori yang dikemukakan oleh Von Hein-Gelden, ia menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal daerah Champa, Cochin, Cina, dan Kamboja. Pendapat Golden didukung dengan penemuan artefak-artefak di Indonesia yang memiliki banyak kesamaan dengan artefak yang ditemukan di daratan Asia. Selain itu, Golden juga meyakini kelompok ras dominan yang datang ke Indonesia adalah ras yang memiliki postur tubuh besar dengan tinggi badan sekitar 155 cm. Dr. Brandes menyatakan bahwa suku-suku yang mendiami kepulauan di Indonesia memiliki kesamaan dengan orang-orang yang tinggal di daerah sebelah utara, Pulau Formosa, Taiwan, sebelah selatan Jawa dan Bali, serta setelah timur sampai ke tepi barat Amerika. Hogan berpendapat bahwa bangsa yang menempati daerah pesisir Melayu berasal dari Sumatera. Mereka lalu bercampur dengan bangsa Melayu yang disebut sebagai Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Jalur rempah ialah jalur yang menghubungkan antara bagian barat dan timur yang melintasi wilayah Nusantara, Indonesia, yang memiliki berbagai rempah-rempah. Sejak 45.000 tahun yang lalu, Nusantara mengalami kemajuan dengan adanya pelayaran maritim dunia yang berdampak pada budaya, agama, ekonomi, karena Indonesia menjadi titik nol dari semua tata niaga. Nusantara memiliki beragam komoditas utama yang diperjualbelikan seperti lada, merica, kayu manis, cengkeh, dan pala. Persebaran jalur rempah sebagai jaringan niaga rempah-rempah di dunia yang berawal dari timur Nusantara yang melintasi ujung barat Sumatera, kemudian daratan timur tengah atau Asia Barat hingga Eropa yang menempuh jarak 15.000 km. Jalur rempah merupakan jalur niaga tertua yang ada sebelum dinasti Han. Jalur sutra sebelum ketiga sebelum Masehi di Asia Tengah hingga Eropa.
Dengan adanya migrasi manusia dan fauna dari Asia ke kawasan Nusantara, perpindahan tersebut diawali dari bintang-bintang Asia yang selanjutnya diikuti oleh manusia. Berdasarkan hasil penelitian yang terjadi pada kala Pleistosen, ditemukannya situs paleontologi tertua di daerah Bumiayu yang terletak di sebelah selatan Tegal, Jawa Tengah, dan Rencah di sebelah timur Ciamis, Jawa Barat, yaitu Mastodon Bumiayu ensin spesies gajah dan Rhinoceros sondaicus spesies badak, merupakan bukti bahwa terjadi migrasi dari Asia ke Indonesia. Proses migrasi yang terjadi pada Pleistosen inilah yang menyebabkan wilayah Indonesia mulai dihuni oleh manusia. Manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya dalam menjalankan kehidupannya. Manusia memerlukan manusia lain untuk membantunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.